Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cinta Islam Channel. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Tidak dipungkiri lagi bahwa kita hanyalah menunggu waktu untuk kembali kepada Sang Pencipta, tanpa tahu kapan hal itu akan terjadi, di mana kita akan mati dan bagaimana kita akan mati. Semua merupakan rahasia ilahi yang tidak akan pernah diketahui oleh manusia. Kematian merupakan suatu hal mutlak yang akan dihadapi makhluk hidup di dunia ini. Bila telah digariskan waktunya, siapapun, kapanpun dan dimanapun, kematian akan tetap menjemputnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Al-Quran Surat Luqman ayat 34. Hanya saja dengan bekal keimanan dan ketakwaannya, seseorang bisa saja lebih peka terhadap tanda-tanda kematian yang akan mendatanginya. Lantas, bagaimanakah tanda-tanda akan datangnya kematian pada seseorang itu? Dan bagaimana dengan orang yang meninggal mendadak? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sahabat Cinta Islam Channel, Imam Al-Ghazali adalah salah satu ulama yang pernah meriwayatkan tentang tanda-tanda kematian ini. Bahkan sebelum ajalnya menjemput, beliau telah mempersiapkan diri dalam menghadapi sakaratul maut, termasuk dengan mandi, berwudu, dan mengenakan kain kafan hingga sebatas tubuhnya. Karena untuk bagian kepalanya, beliau meminta bantuan kakaknya, yaitu Imam Ahmad. Hingga akhirnya beliau wafat ketika sang kakak mengkafani di bagian wajahnya. Adapun tanda-tanda datangnya kematian menurut Imam Al-Ghazali adalah sebagai berikut. Pertama, 100 hari sebelum kematian. Tanda kematian di 100 hari sebelum ajal menjadi peringatan bagi hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada dasarnya semua umat muslim akan merasakan tanda ini. Hanya saja kemungkinan ada yang menyadari sebagai tanda kematian, namun ada pula yang mungkin mengabaikannya. Adapun tandanya lazim terjadi setelah waktu asar, di mana seluruh tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki seolah bergetar hingga menggigil. Bagi mereka yang menyadari tanda ini, tentu akan memanfaatkan waktu hidupnya dengan sebaik mungkin untuk mencari bekal yang akan dibawa mati nanti. Kedua, 40 hari sebelum kematian. Tanda kematian di 40 hari sebelum ajal lazim pula terjadi setelah waktu asar, di mana pada bagian pusat akan terasa berdenyut. Selain itu diriwayatkan pula bahwa sebelum ajal menjemput, telinga terasa berdengung secara terus-menerus. Ketiga, 7 hari sebelum kematian. Tanda kematian di 7 hari sebelum kematian ini terlihat pada seseorang yang tengah sakit keras. Pada hari ke-7 menjelang kematiannya, selera makan justru meningkat sehingga ingin menikmati makanan tertentu sesuai dengan keinginannya. Keempat, 3 hari sebelum kematian. Tanda kematian di 3 hari sebelum kematian ini lazimnya dirasakan dengan adanya denyutan pada tengah dahi, nafsu makan menurun atau bahkan tidak mau makan, mata akan terlihat memudar hingga tidak lagi bersinar, hidungnya perlahan turun, telinga terlihat layu, dan telapak kaki sukar untuk ditegakkan.
Kelima, 1 hari sebelum kematian. Tanda saat 1 hari menjelang kematian ini terjadi sesudah waktu asar. Pada saat itu akan terasa sebuah denyutan pada bagian ubun-ubun sebagai pertanda bahwa seseorang tidak akan menemukan waktu asar di keesokan harinya. Keenam, tanda akhir di mana kematian telah datang. Ini adalah tanda akhir di mana kematian akan datang. Pada saat itu akan terasa dingin di bagian pusat hingga turun ke pinggang. Selanjutnya menjalar naik ke bagian halkum atau tenggorokan. Sehingga pada saat itu seseorang harus senantiasa berzikir dan mengucapkan kalimat syahadat secara terus-menerus sampai malaikat maut menghampiri dan menjemput ruh untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada waktu itulah hendaknya seseorang yang ada di dekatnya untuk melakukan talqin, membimbing seseorang itu untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lalu, bagaimanakah dengan kematian mendadak yang sering terjadi di sekitar kita? Sahabat Cinta Islam Channel, ada kalanya kita masih menjumpai sanak saudara atau tetangga di pagi hari, namun ternyata di sore harinya mereka sudah berpulang, entah karena mengalami musibah atau bahkan dalam keadaan yang tidak sakit sedikit pun. Tentu, semua adalah ketentuan dari Allah yang memberikan kehidupan dan kemudian mewafatkannya. Manusia sedikit pun tidak memiliki daya upaya untuk menghindar atau menunda terjadinya kematian tersebut. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 34. Kematian mendadak tentu menjadi fenomena yang patut diwaspadai agar tidak menimbulkan penyesalan di alam kubur nanti. Dalam beberapa riwayat menjelaskan, banyaknya kematian mendadak merupakan tanda akhir zaman yang ternyata sudah sering kita temui saat ini. Sudah sepatutnya bagi kita untuk senantiasa mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian kapanpun ajal menjemput. Berserah diri kepada Allah dan memanfaatkan waktu yang tersisa dengan sebaik-baiknya melalui peningkatan keimanan maupun ketakwaan serta akhlak yang lebih baik, sehingga akan menjadikan kita lebih tenang dan damai dalam menghadapi kematian. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, kematian mendadak adalah peringatan terhadap seorang mukmin dan siksaan yang membawa penyesalan terhadap orang kafir. Hadis riwayat At-Tabrani. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا